Minggu Advent yang pertama. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 5 sore dengan petugas. Kor OMK, Dirijen Ibu Lucia Kristiani, Organis Saudari Febrina, Pemazmur Ibu Yohana Indarwati, Lektor Ibu TH Dian Puspajati, Mesdinar Tesa dan Adit, Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto dan Bapak FX Bowo Dwi Saputro, Tatal Altar dan Non-Liturgi Lingkungan Santa Ana. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama Rp695.000, kolekte kedua Rp896.500, teks misa Rp68.000. Akan diadakan latihan kur untuk misa malam Natal, Minggu 20 November 2022 pukul 18.30. Tempat di gereja. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh anggota KUR wilayah. Besok pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 akan diadakan kerja bakti persiapan untuk cor jalan masuk gereja. Dimohon partisipasi Bapak-Bapak. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Jiwa
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, hari ini kita menutup tahun liturgi dengan perayaan Kristus Raja semesta alam. Namun kita tahu yang kita rayakan bukan Raja yang mengagungkan keakuannya, tetapi justru di dalam kerendahan diri, di dalam salib dan penderitaan Dia ditahtakan. Karena itu mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin justru kebalikan dari sikap-sikap Tuhan Sang Raja semesta alam. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkau Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah,
domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi atau ujuk Ekaristi pada hari ini mendoakan Ibu Maria Christina Satiem yang genap 1000 hari dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahi damai abadi bersamanya. Dimonde keluarga besar Bapak A.E. Saiman dari lingkungan Stefanus Ngablak. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbarui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita
kita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang,
kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah kehendakku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal raja, kedudukan, status terhormat, punya pengaruh istimewa itu di dunia seperti ini, di masyarakat, maka orang yang hebat itu orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan. Tapi hari ini kita merayakan yang namanya Kristus Raja menutup tahun liturgi. Menarik bahwa bacaan-bacaan memuat makna yang dalam mengenai pengorbanan, mengenai pelayanan yang bermuara pada karya Allah yang menyelamatkan. Jadi bukan pada level kedudukan. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu di gereja ini merasa yang lebih tinggi yang duduk di belakang atau di depan. Tergantung orangnya. Di belakang pun kalau pendek juga tetap kelihatan pendek. Ya. Saya itu juga pendek, maka altarnya tinggi pun ya tetap pendek, semakin mendelep. Gambaran dan harapan yang ditampilkan di dalam bacaan yang pertama kitab Samuel mengenai sosok pribadi yang disebut Daud. Orang-orang datang ke Hebron, "Engkau yang harus memimpin kami karena sejak dari zaman Saul kamu yang selalu memimpin." Dan apa yang diajukan oleh para tua-tua itu membuahkan hasil. Daud akhirnya menjadi raja, dan sampai sekarang bendera Israel itu bendera Daud, bintang berwarna biru. Bendera yang sederhana, ora kokean neko-neko. Ya. Yang menarik bahwa pilihan Daud menurut para tua itu berdasar pada pilihan Tuhan.
engkaulah yang harus mengembalikan umatku Israel, kata Tuhan. Dan sabda ini kalau Bapak Ibu mau tafsir untuk tugas pelayanan kita di lingkup gereja, dari dewan paroki sampai ke lingkungan-lingkungan, dapat kita mengerti atau hayati bahwa tugas pelayananku pun merupakan tugas penggembalaan yang dipercayakan Tuhan kepadaku melalui umat. Anda masing-masing juga merasa begitu. Aku dipilih jadi ketua lingkungan, itu yang menyuruh Tuhan melalui umat. Saya tugas di paroki Ngabla ini juga sama, yang menyuruh Tuhan melalui Monsinyur. Jadi masing-masing merasa bahwa dipilih Tuhan. Maka harapannya kita semakin tumbuh semangat kegembiraan setiap kali melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, juga melalui gereja. Kalau tadi diumumkan akan ada kerja bakti untuk membuat jalan, melanjutkan beton, saya tidak tahu bapak-bapak mendengar itu rasanya piye. Aduh, kerja bakti atau iya kerja bakti ben nek ning gereja ora mlethok. Aku iso nyenengke wong liya sing ning gereja. Yanto le ngepel ra kokean pel, cukup didilat wae iso. Ya, mergo resik. Tapi kalau becek masuk gereja itu kan le ngresiki kangelan. Ya. Maka silakan pengumuman kerja bakti ini membawa sukacita atau membawa beban penderitaan. Untuk ibu-ibu juga sama. Waduh, sesuk dadak ngliwet, sesuk dadak gawe wedang. Kalau kita berhenti di situ berarti belum melihat panggilan itu sebagai pilihan untuk kita karena Allah yang memilih. Saya sih seneng saja, ya. Mergo nek kerja bakti iki lemangan rasane luwih enak. Gitu, bareng-bareng rebutan itu nikmat. Ya, daripada mangan dewe turah-turah, lebih baik kurang. Ya. Saya tuh kadang mengumpamakan diri kayak pitik. Di pitik kan ngere pangane sithik ning lemangan malah cuk. Di bapak ibu ya kayak harus bersyukur ya. Bersama-sama berebut itu lebih menggembirakan, terutama dalam hal kebaikan. Kita juga pantas untuk senantiasa mengucap syukur karena kita masing-masing dengan menjadi murid Tuhan itu dilayakkan, dipanteske untuk menjadi bagian dari orang yang masuk dalam kerajaan terang. Saya tuh di Muntilan pun punya tetangga namanya Mbah Pantes. Jadi mbok nganggo apa wae pantes. Mlakune pincang tetep pantes. Nesu ya tetep pantes ya. Itu nama yang paling mengesan bagi saya. Pun sedo wong nggih. Jenenge Pantes. Ya sama kalau di sini mungkin selamat, dadi mbok kejeglong tetep selamat. Ora kei sego tetep selamat. Bojone mati ya tetep isih urip nggih. Puji. Lastri nganti bingung, Mbah isih urip patek nggih. Jadi kita bersyukur bahwa kita masuk di dalam kerajaan terang atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Jadi orang beriman itu sudah punya poin, aku masuk dalam kerajaan terang. Mulane ana wong Katolik kok raine peteng, iki tanda tanya. Ini sudah masuk kerajaan terang atau belum? Kejaba nek pancen awake ireng itu lain soal. Tapi rai itu kan beda karo awak. Wong ngene rupane mung bruwek, senep, ora ana senyum, gitu. Ketok wong liya dicokot-cokot to. Itu berarti belum dalam terang. Wong ompong nek gembira itu ketok lucu, nyenengke. Daripada wong sing untune rapet ning ora tau guyu. Nah, kita masing-masing karena iman juga boleh merasa diri aku ada di dalam kerajaan terang. Dan di dalam kerajaan terang itu kita memiliki penebusan.
Yang namanya penebusan adalah pengampunan dosa. Kita pun boleh mengalami rahmat, keselamatan melalui pribadi Kristus yang juga adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini sekarang yang baru ramai itu kan siapa, Daniel Minanta apa siapa itu ya. Mananta apa siapa itu. Kok pinter-pinter oleh ngomong itu ya. Seolah-olah tahu kitab Nabi Yesaya bab 4 padahal tafsirnya bukan seperti itu ya. Lalu ngeritik patung-patung ya orang ngerti mbok rasah kokean cangkem gitu loh. Itu wong dhek ora Katolik kok ngritik wong Katolik kan ora masuk akal ya. Ya hayatilah agamamu sendiri, ndak usah ngritik orang lain ya. Tuh. Maka umat Katolik biarlah. Nek saya punya patung pakai doa itu, salib ya ben ono roh. Menurut mereka itu ndak penting bagi kita ya. Jadi umat tetap sing nggo salib ya nganggo salib rasa wedi. Sing nggo cincin ya rasa didol. Ya. Karena itu simbol-simbol cinta kita kepada Tuhan ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga harus ingat bahwa panggilan kita sebagai keluarga kerajaan terang, mestinya hidup kita juga mengacu pada Dia yang sulung. Yang sulung siapa? Kata Paulus hari ini, Kristus. Maka hidup orang Katolik, orang Kristen itu mestinya aku nek iso kaya Gusti Yesus. Tidak harus bahwa laki-laki yang mirip Tuhan Yesus. Semua murid Tuhan itu bisa menyerupai Tuhan. Nah, salah satu contoh yang ditampilkan di dalam Injil hari ini, Injil mengajak kita untuk belajar dari Tuhan yang bertahta di salib. Harusnya kan bertahta di tahta kedudukan, tapi ini di salib. Ia adalah raja yang harus menderita. Ini paradok, kontras, kosok balen. Kemuliaan Allah ditampilkan di dalam kehinaan manusiawi. Kejayaan di dalam perendahan. Kepenuhan justru di dalam kekosongan, kesendirian tanpa orang lain. Kemenangan justru tampak di dalam kekalahan. Ini orang gampang nih. Menang kok kalah. Saya tuh dulu pernah jadi kiper, itu ketika kemasukan berkali-kali itu teman-teman saya itu jengkel, tapi saya itu senang. Kenapa? Lawan saya menjadi gembira, gitu, nyeneng ke mungsuh. Ya. Tapi ya tidak bisa diterima. Jadi kemenangan saya itu bahwa bisa menggembirakan orang lain, bukan skor bahwa kalah menangnya itu nggak penting. Ya. Maka Bapak Ibu kalau bermain biarlah orang lain seneng, aku kalah orang masalah. Okay? Saya gitu. Dan itu saya terapkan dalam hidup sampai hari ini. Kalau saya pindah di suatu paroki, romo yang setelah saya lebih bagus itu lebih senang. Ini romo ini luwih jelai timbang saya prihatin. Ternyata aku isi luwih apik, itu kan enak. Harusnya lebih baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, itu gambaran bagaimana orang bisa menghayati ya dalam kemenangan tapi tampak di kekalahan, dalam kepenuhan tampak di dalam kekosongan, kemuliaan justru dalam kehinaan. Nah peristiwa kebangkitan itulah yang akhirnya mengubah semuanya itu. Kehinaan, perendahan, kekosongan, kekalahan ganti dengan dimuliakan, kemuliaan. Tadi mazmurnya itu kan nyeneng kita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Jadi sukacita itu juga kemuliaan. Nah dari peristiwa Raja tersalib ini kita bisa belajar bahwa yang namanya salib, penderitaan, kehinaan itu bukan batu sandungan dan kebodohan, tetapi menjadi kekuatan dan hikmat sebagaimana tercermin di dalam salib Kristus. Maka Yesus disebut Raja semesta alam adalah Raja keselamatan. Sebagaimana dirumuskan oleh Santo Paulus tadi dalam bacaan yang kedua kepada umat di Kolose, kita berkat salib dan kebangkitan Tuhan itu mendapat rahmat pengampunan
dan penebusan dosa, memperoleh kasih karunia yang disebut dengan shalom atau keselamatan. Karunia itu jauh lebih berharga daripada karunia harta benda, piagam, tanda penghargaan, pangkat, jabatan tinggi, kehormatan, dan popularitas. Sebab semuanya bisa berakhir bahkan musnah, tetapi keselamatan itu kekal. Saya tidak tahu Bapak Ibu Anda sekalian kalau disuruh milih mangane rasa piro ning rasane ada kebahagiaan karo mangan sarwa enak ning rasane isih mikir iki le bayar piye. Enak ndi Pak Suhut? Nah aku mending mangan tikus. Gitu. Rasane enak ketimbang sapi ning isih mikir sekilone regane piro. Jadi kepuasan itu, kebahagiaan, perasaan itu lebih berarti daripada harta benda. Maka Bapak Ibu yang mungkin merasa miskin tidak usah merasa sedih. Yang merasa kaya juga tidak usah merasa terlalu dirisaukan. Yang penting ki ati. Ati itu iso nggawe sugih, iso nggawe melarat. Saya sering mengumpamakan wong Arthur isih mikir kiri wis lebokke apa? Durung. Ngopo dadak urip ngopeni kire. Wong rasa ngingu kire malah luwih santai gitu. Ya, kemarin malam itu kami rapat di Vikepan tuh sampai saya tuh lihat Romo Vikep tuh kasihan. Saben-saben ngandani kiri. Ayo ora oleh mlebu. Ayo. Saya sampai bilang mbok kowe dadi asu ngomong huk huk huk. Nenek rande kire lah rasaku kan cangkem gitu. Ngandani. Lah wong kire kok dikandani kaya manungsa. Ayo rono. Sik aku meh pipis lho nyauri kudune ngono. Gitu. Kire kandani kaya manungsa. Jadi kasihan Romo Dodit. Gitu. Saya sampai saya tawar gini, Dit apa kire tak gawani mulih. Nggo apa Romo? Ya dibeleh no gitu. Gitu. Cilik ora mau salah, gitu. Yang penting daging. Jadi itu soal rasa perasaan. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Kristus yang kita imani itu juga raja yang menjalin persahabatan. Pribadi. Maka kita pun bisa berdoa secara pribadi. Kalau kita belajar dari penginjil Yohanes, itu hubungan pribadi orang yang percaya kepada Kristus dengan Kristus itu luar biasa. Maka orang Katolik itu tidak harus kok pergi ke gereja. Sembayang ning omah iso, ning dalan iso, ning ndi iso. Ning apa dadak kudu ning gereja? Karena gereja menjadi persekutuan, pengungkapan kebersamaan. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, dahar pelem iki kayak usum pelem gitu. Mangan dhewe rasane enak karo mangan bareng. Enak endi? Enak bareng. Mbok kecut wis iso ngenyek. Iya kecut ya syukur. Ada kenikmatan. Nek ming dhewe ming. Ya malah kaya wong kentir ditonton TV. Ya. Maka ekaristi, paguyuban, kebersamaan itu menjadi gambaran itu tadi keselamatan yang ada dalam kebersamaan, bukan pribadi. Meskipun pribadi juga ada, tapi kebersamaan menjadi gambaran sukacita bersama. Maka dari kisah Injil hari ini kita bisa belajar, bisa mencermati bagaimana Tuhan yang berdialog dengan penjahat yang sama-sama disalib, terutama penjahat yang bertobat. Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Ini kan suatu ungkapan yang pribadi sekali. Gusti, kula nyuwun mbok Gusti ngatoske kula. Mangkene rawuh dados minangka raja. Kula nyuwun welas asih. Panggilan Yesus menjadi cerminan persahabatan, akrab. Maka sapaan yang dijawab untuk orang yang ada di sebelahnya itu menarik. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau, aku dan engkau itu kan hubungan yang sangat enak. Kita bisa belajar dari gambaran Injil antara lain, kalau penjahat yang bertobat saja bisa akrab dengan Tuhan,
Mestinya kita yang bukan penjahat itu bisa lebih akrab dengan Tuhan. Karena rahmat pertobatan, keselamatan selalu ada, selalu kita alami. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya relasi hubunganku dengan Tuhan itu semakin baik, semakin dekat. Saya tuh pernah ditegur umat, sembahyang mau makan tuh cepet banget. Romo kalau sembahyang cepet tuh, aku suwi kok. Saya itu jawabnya itu diplomatis kan. Sorry ya, aku Gusti ki akrab. Ya. Jadi ngene tok Gusti, aku memang ngeleh ya. Enak. Masa sembahyang tok Gusti ingkang muase, ingkang nyiptakaken bumi langit, ingkang paring tetedan, ingkang alah kokean nih sandiwara. Gitu. Gitu. Oke, sing sak sembahyang ngoten niku dari kumpulan mana-mana dibawa ke sini. Seorang ibu telah memasak dengan penuh sukacita. Tadi waktu nyambel kau lindungi sehingga tidak kebeler tangannya. Mana selak ngeleh. Ya. Nah itu keakraban dengan Tuhan. Ya. Mari kita mohon rahmat supaya kita sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan bagi kita itu sungguh menjadi sahabat. Kalau Tuhan mengatakan engkau adalah sahabatku, bukan lagi hamba, hayati itu dalam hidup. Apa benar aku sudah bisa menghayati Tuhan menjadi sahabatku, menawarkan diri dan aku mau menjadi sahabatnya. Yang enak bergaul, berbicara, mengungkapkan isi hati dengan Tuhan. Jangan sampai kita kalah dengan penjahat yang bertobat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari akan datang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Kami mohon. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus, Putramu, sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon rahmat dan berkat-Mu di dalam kerajaan terang-Mu untuk Ibu Maria Christina Satiem yang genap 1000 hari lalu telah Kau panggil. Berkatilah pula saudara-saudari kami yang kami doakan dalam kesempatan Ekaristi hari ini.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kesehatan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah mengampakkan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu,
dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Maria Kristina Satiem yang 1000 hari lalu Kau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kasihanilah kami, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah Sang Raja Terang
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.